Si paling perdana. Sebuah insiden yang melibatkan oknum supporter sepak bola yang merusak kereta api Pasundan relasi Bandung-Surabaya pada Kamis 30 Mei malam lalu telah menarik perhatian publik. Video yang beredar menunjukkan kerusakan pada kaca gerbong ekonomi dan kerumunan yang menggeruduk stasiun Gubeng, Surabaya. PT KAI Daob 8 Surabaya melalui manajer Humas Lukman Arif menyebut telah mengutuk keras tindakan vandalisme tersebut dan menyatakan bahwa kejadian itu terjadi di Jalan Ambengan, Surabaya. Dua penumpang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah menerima perawatan. Sebagai respons, penjagaan di stasiun dan jalur kereta telah ditingkatkan dengan bantuan TNI, Polri, dan masyarakat untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi di masa depan. Selamat malam Indonesia, bagaimana kabar Anda hari ini? DMP Evening News kembali hadir menjumpai Anda di edisi akhir bulan Mei, Jumat 31 Mei 2024 dengan beragam informasi yang faktual dan terkini. Saya Andi Sirhansyah, berikut fokus sama kami untuk malam ini. Fatwa MUI melarang umat muslim untuk ucapkan selamat hari raya agama lain. Mabes Polri buka suara soal 2 DPO kasus Vina Cirebon yang dihapus oleh Polda Jabar. Serta Kejagung ungkap modus kasus korupsi 109 ton emas tempel cap PT Antam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain. Fatwa itu diterbitkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 8 di Bangka Belitung. Fatwa itu juga melarang penggunaan atribut hari raya agama lain, pemaksaan mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain, atau tindakan yang tidak bisa diterima oleh umat beragama secara umum. Ketua MUI bidang fatwa Asrorul Niam Soleh dalam keterangan tertulis di situs resmi MUI pada Kamis 30 Mei lalu mengatakan beberapa tindakan sebagaimana yang dimaksud seperti yang telah disebutkan sebelumnya dianggap sebagai pencampur adukan ajaran agama. Meski begitu, MUI mengatakan Muslim harus tetap toleransi terhadap umat agama lain. Umat Muslim juga wajib untuk memberikan kesempatan bagi umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar. Niam menjelaskan, toleransi punya 2 bentuk, yaitu akidah dan muamalah. Toleransi akidah berupa memberikan kebebasan kepada umat beragama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya. Adapun toleransi muamalah berbentuk kerjasama dalam kehidupan sosial. Sebelumnya MUI menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 8 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara itu berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Mei 2024. Kegiatan tersebut bertema fatwa, panduan keagamaan untuk kemaslahatan umat. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga hadir membuka acara tersebut. Mabes Polri buka suara terkait penghapusan 2 buron atau daftar pencarian orang atau DPO atas nama Dani dan Andi dalam kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Pada 26 Mei lalu, Polda Jabar mengatakan bahwa DPO kasus pembunuhan itu semula dari 3, kini hanya jadi 1, yakni Peggy Setiawan yang telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Adapun 2 DPO lain telah dihapus dari daftar pencarian karena dinilai tidak ada. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan kepada wartawan bahwa hasil dari penyidikan Polda Jawa Barat tidak ditemukan alat bukti atau keterangan saksi terkait yang mendukung soal keberadaan kedua DPO itu. Kendati demikian, Sandi mengatakan pihaknya tetap terbuka
apabila nantinya ditemukan bukti-bukti tambahan terkait kedua sosok DPO tersebut. Ia bahkan meminta masyarakat yang punya informasi pendukung untuk melaporkan kepada penyidik. Selain itu, Sandi mengatakan Mabes Polri mengapresiasi atensi yang diberikan oleh sejumlah pengamat hingga pakar hukum terkait kasus ini agar polisi bisa melakukan penyidikan secara profesional. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan Vina kembali ramai jadi sorotan publik. Hingga saat ini sudah ada 8 orang yang diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Kejaksaan Agung mengungkap modus kasus korupsi 109 ton emas yang dilakukan oleh 6 ex-general manager unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia PT Antam pada periode 2010 hingga tahun 2021. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dalam kasus tersebut para pelaku menempelkan merek PT Antam pada emas produksi swasta. Kuntadi menyebut hal itu bisa dilakukan lantaran ke-6 tersangka selaku General Manager UBPPLM PT Antam menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas manufaktur ilegal. Mereka melakukan kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan PT Antam. Seharusnya pelekatan merek logam mulia PT Antam tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa ada kontrak kerja. Selain itu, harusnya ada pembayaran biaya yang diterima oleh PT Antam sebagai hak eksklusif. Akibat perbuatan ke-6 pelaku, Kuntadi menyebut pada periode 2010 sampai 2021, sebanyak 109 ton logam mulia tercetak dengan berbagai ukuran. Logam mulia itulah yang kemudian juga diedarkan ke pasar bersamaan dengan produk logam mulia PT Antam resmi. Sehingga menurutnya, logam mulia dengan merek ilegal ini menggurus pasar logam mulia PT Antam dan kerugiannya menjadi berlipat-lipat. Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengemukakan bahwa kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang sedang menjadi perhatian publik saat ini sebaiknya bersifat opsional atau pilihan. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat 31 Mei ini, ia menilai bahwa kebijakan tersebut lebih baik bersifat opsional dan tidak digeneralisir. Artinya pekerja yang ikut iuran TAPERA adalah mereka yang belum memiliki rumah atau berencana memiliki rumah. Sementara itu, bagi pekerja yang telah memiliki atau tengah mencicil rumah, maka tidak perlu ikut TAPERA dan mendapat kewajiban membayar iuran. Menurut Diana, keharusan bagi pengusaha dan pekerja untuk membayar iuran TAPERA dikhawatirkan bisa jadi beban dan memberatkan para pengusaha dan pekerja. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2024, besaran simpanan peserta atau iuran dari TAPERA adalah 3% dari gaji atau upah peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara besaran simpanan untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri sebesar 3%. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker segera menggencarkan sosialisasi terkait TAPERA dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk melalui Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit Nasional. Sosialisasi juga akan dilakukan oleh pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional dan daerah yang ada di seluruh kabupaten kota mengenai aturan yang ada dalam peraturan pemerintah ini terkait penyelenggaraan TAPERA ini. Adapun implementasi aturan TAPERA, terutama terkait pemotongan upah untuk iuran TAPERA, Kemnaker menyebut pemotongan itu tidak akan berlaku saat ini. Kemnaker tengah menyiapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai mekanisme TAPERA. Namun, tenggat waktu peraturan tingkat menteri itu akan selesai masih belum dapat dipastikan, mengingat batas waktu maksimal untuk pendaftaran pekerja tidak akan berlaku dalam waktu dekat. Berdasarkan PP tersebut, batas waktu untuk pendaftaran peserta TAPERA adalah tahun 2027. Tiongkok semakin menegaskan klaim Taiwan adalah bagian dari negeri tirai bambu tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Wu Qian,
bahkan menekankan bahwa kemerdekaan Taiwan berarti perang. Wu Qian menyatakan bahwa reunifikasi Cina adalah tren sejarah yang tidak dapat diubah. Ia juga menyebut bahwa perpecahan tidak membawa perdamaian. Kata Wu, merujuk pada pemisahan Taiwan dari Cina daratan seperti dilansir Xinhua pada Kamis 30 Mei lalu. Dia melontarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan media terkait pidato debut pemimpin baru Taiwan, Lai Ching-te. Ia menambahkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA dengan tegas menentang hal tersebut dan menanggapinya dengan tindakan balasan yang kuat. Menanggapi pidato Lai, Tiongkok akan mengambil tindakan yang tegas untuk menghancurkan upaya separatis kemerdekaan Taiwan dan menggagalkan campur tangan asing. Wu juga mengkritik Amerika Serikat perihal narasi palsu mengenai kebebasan navigasi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Negeri Paman Sam itu, yang menyebut bahwa itu adalah narasi yang bersalah. Ada perbedaan besar antara navigasi dan pelanggaran, serta antara kebebasan dan kemauan. Kapal perang dan pesawat militer milik Amerika Serikat dan sekutunya secara rutin berseliweran di Laut Cina Selatan yang disengketakan di perairan dan di atas Selat Taiwan dengan alasan kebebasan navigasi di wilayah udara dan perairan internasional. Tiongkok menentang aktivitas militer Amerika Serikat di perairan itu dan menanggapinya dengan menurunkan pesawat militer dan kapal perangnya sendiri di wilayah tersebut. Persib Bandung resmi dinyatakan sebagai juara Liga 1 musim 2023-2024. Maung Bandung memastikannya usai menang 3-1 atas Madura United, mengunci gelar juara dengan agregat 6-1. Persib Bandung bertandang ke Madura United di Gelora Bangkalan pada Jumat 31 Mei ini pada leg kedua final Liga 1 Championship Series musim 2023-2024. Tuan rumah dalam posisi tertinggal telak 0-3 sehingga memaksa mereka untuk main menyerang. Namun justru Persib yang menebar ancaman-ancaman dengan sundulan David Da Silva hanya mengenai mister gawang pada menit ke-6. Persib lantas meminta penalti pada menit ke-23 setelah Ciro Alves yang menusuk dari kiri diganjal, tapi wasit tak menganggap ada pelanggaran. Sebuah sepakan dari Malik Rizaldi menyambar umpan dari Koko Ari Araya belum cukup mengancam Persib pada menit ke-25. Bola meluncur ke atas gawang. Serangan cepat Persib melibatkan kerjasama Da Silva dan Alves nyaris membuahkan hasil. Sepakan Alves masih bisa dihalau Lucas Frigeri. Persib menegaskan keunggulannya pada menit ke-61. Ciro Alves menusuk dari kiri dan melepas sepakan yang hanya bisa dihalau oleh Frigeri. Bola liar pun disambar Da Silva ke dalam gawang. Madura United banyak menguasai bola, tapi kesulitan membangun serangan yang rapih dan tertata. Hal itu memudahkan Persib untuk menghentikan serangan. Justru Persib kembali mencetak gol pada menit ke-86. Alves merangsek ke kiri dan melepaskan umpan tarik yang disambar Mark Klok dari tengah kotak penalti. Di masa injury time, Persib sempat menambah gol lagi dari serangan balik. Alves menjemput bola yang lepas dari tackle pertahanan Madura United lalu mengoper ke Beckham Putra. Beckham dengan leluasa mencocor bola ke dalam gawang. Madura United mendapatkan penalti di detik-detik terakhir pertandingan dan sukses dituntaskan oleh Slamet Nur Cahyo. Namun, hal tersebut tidak mengubah apapun karena skor akibat sudah berbeda jauh. Akhirnya, Persib Bandung resmi menjadi juara Liga 1 musim 2023-2024. Selamat untuk Maung Bandung. Budaya tempe telah resmi diajukan oleh komunitas melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk masuk ke dalam kategori daftar representatif warisan budaya tak benda untuk kemanusiaan. Pengajuan tersebut telah dilakukan pada akhir Maret 2024 dan saat ini sedang dalam proses menunggu untuk dibahas oleh Sekretariat Konvensi 2003 UNESCO. Direktur Perlindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Judi Wajudin dalam rilis pers menyatakan ia optimis bahwa budaya tempe ini akan menambah daftar warisan budaya tak benda dari Indonesia yang ada di UNESCO. Ia juga berdoa dengan adanya masuknya budaya tempe ini dapat terus memberikan manfaat bukan hanya bagi masyarakat Indonesia tapi juga dunia. Terkait pengajuan tersebut, Forum Tempe Indonesia sebagai salah satu tim inisiator berharap seluruh dukungan masyarakat agar tempe terus lestari dan semakin mendunia.
Pembina Forum Tempe Indonesia, Made Astawan, mengatakan tempe saat ini sudah bisa ditemukan dan dikonsumsi di 27 negara. Berbagai manfaat kesehatan yang dihasilkan dari proses fermentasi kedelai menjadi tempe juga telah diperoleh dengan berbagai cara, baik melalui diaspora masyarakat maupun hasil berbagai penelitian di dunia. Belum diketahui secara pasti siapa dan bagaimana awal mula tempe ditemukan oleh para leluhur dahulu. Satu-satunya bukti bahwa tempe telah dikonsumsi masyarakat Jawa sejak beberapa abad yang lalu adalah melalui serat centini. Dalam buku Kesusastraan Jawa tersebut bertermaktub bahwa tempe telah menjadi hidangan masyarakat Jawa dan merupakan bagian dari berbagai ritual masyarakat di abad ke-16. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka sejak 2014, Forum Tempe Indonesia bersama dengan berbagai lembaga terkait tempe melakukan inisiasi lebih untuk lebih memperkenalkan tempe kepada dunia. Budaya tempe merupakan pengetahuan dan teknologi tradisional nenek moyang bangsa Indonesia untuk menyediakan bahan makanan yang kaya nutrisi dan manfaat lainnya. Informasi dari tempe tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam DMP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.dnnetwork.my.id. Dengarkan DMP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di YouTube channel DMP Media Network. Saya Andika Rizky. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat berakhir pekan dan selamat malam Indonesia.